Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 32, tepatnya hasiat dari surat Al-Ikhlas. Jadi di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini ada suatu pembahasan khusus yang menerangkan surat Al-Ikhlas sebagai sarana untuk menarik rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas. Qiraatiha minal asbabil qawiyah lijalbir rizki. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan yang membahas tentang surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas merupakan sebagian dari sebab-sebab yang kuat untuk menarik rezeki. Jadi di situ tertulis qiraatiha minal asbabil qawiyah lijalbir rizki. Dengan ini maka benar dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu bisa untuk menjadi wasilah mudahnya rezeki. Fa'an Haririn ibni Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilih nafatal fakru an ahli dhalikal manzil. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Harir ibni Abdillah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad, yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas, indama yadkhulu manzilihi, ketika orang tersebut masuk ke dalam rumahnya, nafatal fakru an ahli dhalikal manzil, maka kefakiran akan sirna dari penghuni rumah tersebut. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa dengan menggunakan surat Al-Ikhlas apabila dibaca ketika masuk pada suatu rumah, maka itu dapat menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah tersebut. Maka apabila Anda ingin kefakiran sirna dari keluarga Anda, ini bisa Anda amalkan dengan menggunakan kaifiyah dibaca ketika masuk ke dalam rumah. Jadi membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Anda masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam, kemudian membaca qul huwallahu ahad. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bisa untuk menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah tersebut. Kemudian di bawahnya ada suatu hadis lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Wa an Sahal ibn Sa'ad qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihil faqru wa daiqul ma'isyah. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluh tentang kefakiran dan kesulitan yang ia hadapi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhalta manzilaka fasallima in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun thumma sallima alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ketika kamu memasuki rumahmu, ucapkanlah salam, meskipun di dalam rumah tersebut ada seorang ataupun tidak ada.
Kemudian ucapkanlah salam kepadaku dan ucapkan atau bacalah surat Qul huwallahu ahad sebanyak 1 kali. Fafa'ala rajulu fa'addarallahu alaihi rizku hatta fadha ala jiranihi wa qarabatih. Kemudian seseorang laki-laki tersebut melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada rojul atau laki-laki tersebut sampai rezeki yang ia peroleh tersebut lebih atau luber sampai pada tetangga serta kerabatnya. Jadi ini ada suatu hikayat atau hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki tersebut mengeluh tentang kesulitan serta kefakiran yang ia hadapi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan suatu amaliyah kepada seorang laki-laki tersebut, yaitu idza dakhalta manzilaka fasallima in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahad. Ketika kamu memasuki rumahmu, ucapkanlah salam, baik itu ada seseorang maupun tidak ada seseorang. Tsumma sallima alayya waqra qul huwallahu ahad. Kemudian ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah surat Qul huwallahu ahad marratan wahidatan, sebanyak 1 kali. Jadi prakteknya adalah ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian disusul dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, atau dimulai dari awal Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian membaca surat Qul huwallahu ahad sebanyak 1 kali. Jadi amaliyah tersebut kemudian diamalkan oleh laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, dengan amaliyah itulah rezeki yang diperoleh oleh laki-laki itu diberikan lebih-lebih oleh Allah. Sampai-sampai rezeki yang ia dapatkan luber sampai ke tetangga kanan kirinya. Ini merupakan barokah dari surat Qul huwallahu ahad yang ia baca ketika ia masuk ke dalam rumah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari keterangan ini ada manfaat dan maslahat yang dapat Anda dapatkan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma ya Allah kama rabbayani shighara.